Halo Drakor Mania. Kembali lagi di drama Korea Soundtrack episode 2. Drama ini dimulai dengan scan di mana Eungsu dan Sunwo tidur berdampingan. Di mana mereka berdua kaget dan salah tingkah ketika menyadari bahwa mereka tidur berdampingan semalaman. Akhirnya mereka bangun dan Eungsu mengajak Sunwo sarapan dengan sangat canggung. Setelah sarapan, mereka langsung mengerjakan lirik lagu. Eungsu bertanya bagaimana rasanya cinta bertepuk sebelah tangan. Apakah rasa malu ketika mengungkapkannya? Sunwo menjawab bukan saja hanya rasa malu, tapi juga rasa sakit ketika kita hanya mampu mengagumi tapi tidak bisa menggapainya walaupun dengan ujung jemari. Eungsu mengajak Sunwo keluar berjalan untuk mencari inspirasi lirik lagunya. Sambil berjalan Eungsu bertanya kepada Sunwo apakah Sunwo juga merasakan hal yang sama terhadap Jennifer. Sunwo pun menjawab iya. Dan Eungsu kembali bertanya apa yang akan Sunwo lakukan untuk Jennifer. Sunwo menjawab dia akan melakukan apapun yang diinginkan Jennifer. Di saat mereka berdua duduk, mereka melihat dua anak sekolah yang bermain sepeda. Eungsu pun teringat masa Sunwo mengajarinya bersepeda. Sunwo pun meledek Eungsu yang begitu susah diajari. Akhirnya Eungsu mengajak Sunwo mengendari mobil dengan berkata aku sudah mahir. Yang ternyata masih tahap belajar. Sunwo pun dibuat keringat dingin. Pada saat mereka lagi jalan bersama, produser Kang menelpon Eungsu untuk ke kantornya membahas lirik lagu yang dibuat Eungsu. Mereka pun langsung menuju ke sana. Sesampainya di sana, produser Kang meminta maaf karena mengganggu kencan mereka. Tapi Eungsu menjawab bahwa Sunwo hanya temannya. Produser Kang mengambil jus jeruk dan diberikan ke Eungsu. Sunwo langsung mengambil jus jeruk dari tangan Eungsu dan berkata bahwa Eungsu tidak menyukai jeruk. Selama percakapan produser Kang dan Eungsu, Sunwo melakukan gelagat mengganggu seolah kurang menyukai produser Kang dan Eungsu dibuat heran. Produser Kang menyarankan kepada Eungsu bagaimana rasa mencintai namun tidak berbalas layaknya udara di pukul 4.40 pagi, dan meminta Sunwo membantunya menyelesaikan lirik tentang cinta bertepuk sebelah tangan. Sepulang mereka dari kantor produser Kang, Eungsu bertanya kepada Sunwo mengapa melakukan hal-hal yang tidak sopan di kantor produser Kang, dan mengatakan mengapa dia membenci setiap laki-laki yang ada di sekitar Eungsu. Belum sempat Sunwo menjawab, Dong Hyun menelpon dan secepatnya menyuruh Eungsu memberhentikan mobil dan menurunkannya. Setelah Sunwo turun dari mobil, dia langsung bergegas ke studio bertemu Dong Hyun. Dong Hyun bertanya di mana Sunwo tinggal. Sunwo menjawab bahwa dia tinggal bersama Eungsu. Dong Hyun kaget dan bertanya apakah Sunwo telah mengakui perasaannya ke Eungsu dan tinggal bersama setelah berpacaran. Sunwo mengatakan tidak. Dia hanya membantu Eungsu menyelesaikan lirik lagunya. Dong Hyun pun meminta Sunwo untuk tinggal bersamanya di studio. Tapi Sunwo menjawab dia akan tinggal bersama Eungsu sampai berangkat ke luar negeri untuk menyelesaikan proyeknya. Dong Hyun pun sangat kegirangan. Dia menyangka Sunwo akan berhenti jadi fotografer karena membatalkan pamerannya. Ternyata dia hanya mau punya waktu lebih bersama Eungsu sebelum berangkat ke luar negeri. Setelah berbincang dengan Dong Hyun, Sunwo pergi meninggalkan studio dan melihat Eungsu sedang menunggunya. Sambil membawa bunga sebagai permintaan maaf ke Sunwo karena bertengkar di mobil. Sepulang dari kantor produser Kang dan Sunwo pun memaafkannya. Dan mereka pun sepakat untuk pergi ke supermarket bersama. Membeli bahan-bahan yang akan dimasak sebagai perminta maafan Eungsu. Setelah di kasir, Eungsu kaget melihat coklat yang ada di keranjang belanjanya. Ternyata Sunwo yang mengambilnya. Karena Eungsu suka makan coklat. Cerita berlanjut. Mereka pun pulang ke rumah dengan membawa belanjaan. Sesampainya di rumah Eungsu kaget melihat jeruk yang ada di meja. Ternyata ibu Eungsu datang tanpa sepengetahuan Eungsu. Eungsu pun takut karena tinggal bersama dengan Sunwo. Eungsu menjelaskan ke ibunya bahwa mereka hanya teman. Dan Sunwo hanya datang untuk membantunya menyelesaikan lirik. Ibu Eungsu langsung menyuruh mereka duduk. Dan mengambil kartu tarot diletakkan di atas meja. Dan menyuruh Sunwo untuk memilih 3 kartu. Ibu Eungsu pun membuka satu persatu kartu pilihan Sunwo. Kartu pertama ia mengatakan bahwa Sunwo sedang jatuh cinta. Kartu kedua ia mengatakan bahwa cinta Sunwo tulus dari hati. Dan ketika membuka kartu yang ketiga ibu Eungsu kelihatan kaget dan mengatakan bahwa orang yang dicintainya ada di tempat yang jauh.
Dan setelah Ibu Engsu membaca kartu tarot, dia pun segera pulang. Sunwo mengantarnya sampai ke depan pintu. Dan dia pun memberikan kartu terakhir ke Sunwo. Setelah Ibu Engsu pulang, mereka pun memasak dan makan bersama. Engsu bertanya ke Sunwo, apa maksud dari produser Kang yang mengatakan cinta bertepuk sebelah tangan layaknya udara di pukul 4:40 pagi? Sunwo pun menjawab udara sunyi di dalam keheningan. Sama seperti perasaan yang tak berbalas, Engsu pun mengajak Sunwo keluar pada jam tersebut. Keesokan paginya, Engsu yang sedang memasak mendengar suara HP Sunwo berdering. Karena Sunwo lagi mandi, Engsu pun mengangkat HP-nya. Ternyata Dong Hyun menelpon meminta agar dikirimkan file foto secepatnya di laptop Sunwo. Engsu menjawab bahwa Sunwo lagi mandi dan memberitahukan bahwa sebentar baru disampaikan. Tapi karena Dong Hyun buru-buru, dia meminta Engsu dia saja yang mengirimkannya. Engsu pun membuka laptop Sunwo dan mengirimkannya. Setelah dikirim, Engsu iseng membuka file lain di laptop Sunwo dan mengecek fotonya yang ternyata masih tersimpan di dalam. Engsu pun berkata dalam hati. Ternyata Sunwo berbohong mengatakan kalau semua telah dihapus. Setelah dibuka-buka lagi ternyata semua foto Engsu mulai dari mereka bersahabat ternyata masih tersimpan semuanya. Engsu pun heran kenapa semua foto-fotonya masih disimpan Sunwo. Di saat sedang membuka file-file fotonya yang lain, Sunwo pun keluar dan melihat Engsu di depan laptopnya. Episode 2 pun bersambung. Sampai jumpa di episode selanjutnya.